Saya siang hari ini adalah dasar-dasar keselamatan konstruksi. Ini adalah pengetahuan dasar mengenai bagaimana kita melakukan keselamatan konstruksi. Outline hari ini ada 11. Yang pertama mengenai latar belakang kecelakaan konstruksi. Yang kedua mengenai sasaran keselamatan konstruksi. Yang ketiga konsep keselamatan konstruksi. Yang keempat memahami tujuan dan lambang K3. Yang kelima adalah pendekatan pengertian keselamatan konstruksi. Yang keenam pengertian bahaya. Kemudian ketujuh pencegahan kecelakaan konstruksi. Yang kedelapan memahami induksi K3. 9 adalah komunikasi keselamatan konstruksi. 10 5 elemen keselamatan konstruksi. Dan yang ke-11 terakhir pengenalan mengenai APD dan APK. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami keselamatan konstruksi itu secara umum, memahami, kemudian yang kedua memahami bahaya dan kecelakaan konstruksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga memahami penggunaan alat pelindung diri. Keempat mampu melakukan komunikasi dan koordinasi. Kemudian yang kelima memahami 5 elemen dan strategi keselamatan konstruksi. Latar belakang timbulnya keselamatan konstruksi. Yang pertama adalah accident free atau bebas dari kecelakaan. Jadi tidak ada seorang pun yang ingin mendapat kecelakaan. Keinginan dari setiap orang adalah selamat dan terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua juga business interruption. Ini juga sama. Tidak ada satu perusahaan pun yang ingin mendapatkan kerugian akibat dari suatu kecelakaan. Jadi keinginannya adalah terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan. Yang ketiga ada compliant with law. Ya. Setiap perusahaan di NKRI ini harus mematuhi semua peraturan perundangan yang ada, termasuk dalam hal pelaksanaan keselamatan konstruksi. Kemudian yang keempat customer satisfaction. Ini tuntutan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat seperti sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001, dan sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 2012. Kemudian sasaran keselamatan konstruksi jelas harus melindungi pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Ini baik formal maupun informal. Yang kedua adalah menjamin setiap material dan alat konstruksi yang dipakai itu aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses konstruksinya berjalan lancar. Konsep keselamatan konstruksi itu sendiri didasarkan pada tahapan pekerjaan. Jadi kalau ada satu pekerjaan, kita harus tahu proses tahapan dari pekerjaan tersebut. Karena apa? Dari tahapan itu kita bisa mengidentifikasi potensi bahayanya. Persyaratan K3 kita masukkan, kemudian di sini disusun prosedur kerja untuk dasar pelaksanaan pekerjaan supaya setiap orang bisa mengerjakan sesuai dan aman. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, perlu dilakukan inspeksi setiap kurun waktu tertentu. Dan insya Allah, kalau ini semua dilakukan, pekerjaan yang kita tangani aman. Jadi safe project execution. Kemudian tujuan K3 itu sendiri. Tadi yang pertama melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Ini outcome-nya adalah agar proses produksi lancar. Kemudian yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman. Tujuannya adalah produktivitas meningkat. Yang ketiga, proses produksi berjalan lancar. Nah, ini harus berhasil meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Kita sering melihat lambang-lambang K3 yang ada kadang di bendera, baik itu di spanduk, di baliho, dan sebagainya. Nah,
tapi kita mungkin belum tahu apa itu maknanya. Lambang ini berbentuk palang berwarna hijau yang ada di dalam, kemudian ada dasar putih, dan ada roda gigi yang jumlah roda giginya adalah 11. Arti tanda palang adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih itu bersih dan suci. Kemudian arti warna hijau adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Kenapa roda giginya ada 11? Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja itu terdiri dari 11 bab. Maka roda giginya ada 11 bab. Kemudian pasalnya ada 18 pasal. Kemudian pendekatan dan pengertian keselamatan konstruksi. Secara filosofi, ya, setiap orang itu dijamin keutuhannya, kesempurnaannya, baik jasmani maupun rohani serta hasil karyanya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dari sisi kemanusiaan juga K3 itu adalah pelindung bagi pekerja dan masyarakat. Karena tadi setiap kecelakaan itu menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya. Dan secara keilmuan, K3 itu mencegah kecelakaan itu sendiri, kebakaran, kemudian peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Dan secara hukum, banyak sekali peraturan perundangan yang harus kita taati, baik itu dari sisi ketenagakerjaan, dari sisi K3, lingkungan. Tapi yang utama adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dan Permen PU nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Peraturan perundangan ini tadi sudah dijelaskan pada sesi yang pertama. Kemudian dari sisi ekonomi, nah, tidak ada satu perusahaan pun yang ingin mendapat kerugian. Jadi keinginannya adalah untung, mencegah kerugian, dan selalu meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian bahaya. Bahaya itu apa? Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera maupun kerugian. Ini bisa berupa sumber atau situasi atau tindakan yang berpotensi tadi menciderai manusia, membuat orang sakit, mendapat penyakit, atau kombinasi dari kesemuanya. Kemudian jenis-jenis bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, ini cukup banyak para peserta webinar. Coba perhatikan saja, misalnya saya mulai dengan benda diam. Kenapa kok benda diam berbahaya? Kita lihat seperti pohon, tiang listrik, kemudian papan-papan reklame. Ya. Itu dapat rusak, ambruk, atau jatuh karena gravitasi, ya. Karena mungkin adanya gempa, angin ribut, dan sebagainya. Jadi kalau ada angin ribut, gempa, jangan berada di dekat pohon, di dekat papan-papan reklame yang gede-gede, baik itu kendaraan kita maupun diri kita sendiri. Kemudian setiap benda bergerak. Benda bergerak ini adalah mesin. Bisa bergerak lurus, berputar secara acak, dan bisa untuk mengangkut dan mengangkat. Setiap benda bergerak, setiap mesin kalau kita lihat itu ada penutupnya, ada pelindungnya yang biasa kita sebut safety device. Kita harus biasa memperhatikan apakah setiap alat tadi safety device-nya ada. Karena apa? Sering kita jumpai di lapangan, setiap selesai diperbaiki atau dibongkar, safety device-nya ini tidak dikembalikan seperti semula. Misalnya concrete mixer, kemudian pompa, dan sebagainya. Sehingga setiap orang bisa celaka. Tangannya bisa kena putaran, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga adalah fisik. Fisik ini berarti apa-apa saja yang bisa mengganggu diri kita, fisik kita. Cahaya misalnya. Cahaya yang silau, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Harus cukup cahaya sehingga kita bisa cukup melihat apa yang akan kita kerjakan. Kemudian suara bising juga bisa merusak kendang telinga kita. Batasannya adalah 85 desibel. Demikian juga dengan suhu. Kita tidak akan nyaman bekerja pada suhu yang panas. Daya tahan kita berkurang dan waktu kerja kita cepat capek. Jadi suhu yang normal adalah berkisar antara 24 sampai 28. Demikian juga radiasi, ini juga perlu diperhatikan dan ini sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Selanjutnya adalah mengenai getaran. Nah, getaran ini juga sering tidak kita sadari mengganggu atau bisa merusak tubuh kita. Coba apa yang barang-barang bergetar atau alat yang bergetar yang ada di lapangan. Contohnya misalnya stamper, ya, jackhammer, kemudian concrete vibrator. Ini adalah contoh-contoh barang bergetar yang ada di proyek konstruksi dan masih banyak lagi. Orang yang menggunakan alat ini itu harus bergantian. Jadi tidak boleh dia secara terus-menerus menggunakan alat ini dari mulai awal sampai pekerjaan itu selesai. Ya. Kemudian tadi tekanan. Ya. Tekanan ini juga sangat berpengaruh karena kita bekerja pada tekanan normal. Kemudian yang keempat adalah aliran listrik. Kita sering jumpai adanya kelebihan beban. Tidak sadar di dalam kos-kosan kita atau di rumah kita. Kalau ada stop kontak, kita pasang ada T. Ya. Kemudian lagi ditambahin T lagi, ada T lagi, ada T lagi. Nah, kita tahu bahwa kabel itu ada ampernya. Di situ ada ketentuan setiap kabel ukuran itu ada batasan ampernya. Kalau bebannya berlebih, pembungkus dari kabel tadi akan terbakar, kabelnya bersentuhan, akan terjadi percikan api, dan akan terjadi kebakaran. Apalagi kalau hal ini listrik kita sentuh, ini mesti kesetrum, loncatan-loncatan api tadi bisa berdampak kepada kebakaran. Demikian juga kita harus selalu memperhatikan isolasi buruk. Isolasi setiap sambungan ini juga sama, jangan sampai sambungan ini bisa bergerak, jadi harus cukup kuat. Kemudian juga kita perlu perhatikan fuse. Fuse perhatikan harus lebih kecil daripada aliran listrik yang digunakan pada satu rumah tersebut. Kemudian yang selanjutnya kelima adalah bahan kimia. Banyak sekali bahan kimia yang ada di proyek kita. Ini bisa berdampak pada kebakaran, bisa meledak, keracunan, dan korosi. Contohnya adalah semua bahan bakar, oli, ya, kemudian thinner, cat, semua aditif untuk beton, baik itu yang untuk memperkuat maupun untuk yang mengurangi. Kemudian yang lain lagi adalah biologis. Nah, ini kalau biologis, kalau proyek kita berada di dekat-dekat hutan. Di situ banyak binatang buas, binatang berbisa. Ini sangat mengganggu dan bisa mempengaruhi jalannya proyek. Ada kuman, ada virus, jamur, dan serangga. Selanjutnya yang ketujuh adalah ergonomis. Nah, ini adalah cara sikap kita berdiri, cara kita duduk, ukuran dan jangkauan. Kita harus menyesuaikan dengan jangkauan tangan kita, ya. Tangan kita ini jangan sampai kita harus jinjit untuk menjangkau sesuatu, jadi harus sesuai. Termasuk dalam hal bekerja. Contohnya pada saat kita bekerja, misalnya melakukan pemotongan besi, ya, atau pembengkokan besi. Meja kerja dari besi ini harus pas dengan orang yang melakukan itu pada saat berdiri. Tangan jangan sangat bengkok. Badan
dan kita jangan sampai bungkuk. Itu adalah ergonomis. Contoh yang mudah adalah mouse. Mouse ini adalah juga kesesuaian tangan kita dengan mouse ini. Ya, demikian juga tadi untuk konstruksi. Kemudian yang terakhir adalah masalah fisiologis. Fisiologis ini penyakit yang sering atau banyak kita jumpai pada saat sekarang. Orang dibully, orang dimarahin, hubungan yang tidak harmonis antara pekerja dengan pekerja, antara mandor dengan pekerja, antara supervisor dengan pekerja, supervisor dengan mandor, kemudian antara manajer dengan supervisor, dan banyak lagi. Semua ini bisa berdampak kepada stres. Maka dari itu, semua proses bahaya ini harus kita ukur. Kita juga harus melakukan sejauh mana tingkat stres yang ada di proyek kita. Tadi ya, physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, physiological hazard, biological hazard, dan ergonomi. Kemudian sesuai dengan SK Dirjen Binawas nomor 84, garis miring BW, garis miring tahun 98, di situ ada notasi untuk tata cara pelaporan kecelakaan kerja. Jadi notasi untuk kondisi yang berbahaya. Misalnya nih, D1. Ini adalah pengamanan tidak sempurna pada alat. Nah, tadi yang saya sampaikan tidak ada safety device atau perlindungannya dicopot. Ini bisa berdampak pada suatu poten bahaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya penerapan tidak sempurna. Ini kodenya adalah D5. Kita cukup untuk menulis D5, itu penerapan tidak sempurna, contoh antara lain kurang terang, kurang cahaya pada pekerjaan kita. Kemudian contoh lain adalah D9, ini adalah getaran yang berbahaya. Tadi getaran-getaran, dampak dari alat vibrator, dampak dari jackhammer, dampak dari stamper dan sebagainya. Nah, kemudian terpenting ini mengenai bagaimana kelengkapan APD kita. Ini ada di D11. Jadi kalau ada kecelakaan di mana APD tidak digunakan secara lengkap, tidak sesuai standar, itu ada di D11. Kemudian yang kedua adalah notasi untuk tindakan yang berbahaya. Ini mulai dari E1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, sampai 10. Ya. Contoh kita lihat E1, melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Kecelakaan konstruksi sering terjadi karena orang yang melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Misalnya suatu connect alat berat, dia mencoba untuk mengoperasikan alat beratnya sementara operatornya istirahat. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah misalnya E9. Ini kita lihat melalaikan penggunaan alat pelindung diri. Jadi di sini diutamakan bahwa setiap pekerja konstruksi sesuai dengan potensi bahayanya harus menggunakan alat pelindung diri. Misalnya kita berada pada ketinggian, kita harus selalu memakai safety body harness. Kemudian teori kecelakaan itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah accident prone-ness theory. Ini adalah ada orang tertentu yang dari bawaan pribadinya itu lebih rawan terhadap satu kecelakaan dibandingkan dengan orang lain. Ya, ini mungkin karena dia mungkin sembrono, ya, jadi bawaannya kurang teliti dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah goals freedom alertness theory. Setiap unit kerja, setiap orang itu bebas menentukan target. Ya. Tapi
Asal harus disesuaikan dengan kemampuan dari pekerja itu sendiri atau kelompok pekerja. Dampak kalau kita tidak memperhatikan kemampuan itu bisa berdampak pada satu kecelakaan. Kemudian yang terakhir adalah adjustment stress theory. Ini adalah faktor negatif dari lingkungan kerja tadi, baik internal maupun eksternal. Jadi bisa berdampak kepada kita tidak nyaman bekerja, kita stres, dan sebagainya. Kemudian faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi. Dari hasil Komite Keselamatan Konstruksi melakukan investigasi pada beberapa kecelakaan selama tahun 2017-2018 ya sampai dengan sekarang ini. Itu yang pertama adalah kelalaian pelaksana dan lemahnya pengawasan. Ya. Jadi kelalaian pelaksana dan lemahnya pengawasan. Yang kedua, tidak dilibatkannya tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang konstruksi maupun ahli K3 dalam pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi tidak dilaksanakan secara konsisten, tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang keempat tadi, melanggar ketentuan terkait dengan keselamatan konstruksi. Kita harus tahu apa itu near miss atau hampir celaka, kemudian insiden, dan eksiden atau kecelakaan. Near miss atau hampir celaka ini secara statistik di dalam K3, itu kalau terjadi 600 kali near miss, itu 1 kali mesti terjadi kecelakaan. Jadi jangan sepelekan yang namanya hampir celaka tadi. Kalau ada barang misalnya jatuh di depan kita sampai 600 kali, kita tidak menindaklanjuti, 1 kali mesti akan mengenai diri kita. Jadi setiap near miss harus segera ditindaklanjuti, dicari penyebabnya, kemudian apa yang menjadi penyebabnya tadi dihilangkan, sehingga tidak akan terjadi lagi kecelakaan tersebut atau hampir celaka tersebut. Kemudian yang terjadi tetapi tidak ada korban jiwa. Kemudian eksiden itu dapat menimbulkan korban manusia. Dari teori domino, ini ya rangkaian sebab akibat, kita lihat misalnya di sini ada 5 domino. Ya. Yang domino pertama adalah lemahnya pengambilan kontrol. Yang kedua adalah sebab-sebab dasar. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab langsung. Yang keempat adalah insiden. Baru yang kelima adalah insiden. Jadi kalau terjadi domino yang depan itu runtuh, kemudian akan mengenai, kita perhatikan ada yang tengah tadi penyebab langsung, itu adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kita harus selalu memperhatikan 2 hal ini di sekeliling kita. Kalau ada kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, harus segera kita tindak lanjuti. Contohnya pada satu workshop pemeliharaan alat, misalnya di situ ada tumpahan oli. Nah, tumpahan oli ini kalau tidak segera dihilangkan, ini bisa berdampak kepada orang terjatuh licin, ya, bisa keselio dan sebagainya. Jadi oli tadi harus segera kita hilangkan, sehingga dampaknya kerugian tadi terjatuh atau kecelakaan tadi tidak bisa terjadi. Jadi intinya perhatikan selalu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Insya Allah kita bisa menghindari terjadinya kerugian dampak dari suatu kecelakaan. Kita berpindah lagi kepada induksi K3. Apa itu pengertian induksi K3? Ini adalah pengarahan tentang K3.
terkait dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggapan bahaya darurat, dan cara penyelamatan pada kegiatan. Ya. Ini bisa dilakukan di mana? Ini bisa dilakukan pada tamu, pada para pekerja baru atau pekerja yang lama, yang namanya induksi umum. Ini adalah pengarahan tentang K3 bersifat umum pada karyawan baru atau karyawan yang telah 6 bulan meninggalkan pekerjaannya, kembali lagi ke pekerjaan, ini juga harus mendapatkan induksi. Kemudian induksi lokal, ini adalah pengarahan yang bersifat khusus kepada karyawan baru setelah mengikuti induksi umum. Kemudian induksi tamu, ini tentu saja untuk para tamu, pengarahan tentang K3 secara singkat pada saat mereka masuk awal di proyek. Nah, tata cara induksi K3, yang pertama, induksi tadi diberikan pada karyawan dan tamu, kemudian harus diberikan pada suatu ruangan khusus. Tujuannya adalah agar yang dijelaskan dan menjelaskan ini bisa diterima dengan baik sehingga bisa dipahami, ya. Kemudian materi induksinya ini juga harus tersedia cukup. Kalau ada selebaran, ini harus cukup diberikan kepada para tamu atau para pekerja tadi. Kemudian yang keempat adalah alat bantu untuk memperjelas penyampaian materi induksi. Misalnya tentang bagaimana tata cara penggunaan safety body harness. Jadi kita contohkan ada alat body harness-nya, kemudian kita peragakan bagaimana menggunakan body harness yang baik. Setiap peserta induksi ini harus mengisi daftar hadir dan daftar periksa. Ya. Kemudian daftar periksa ini ditandatangani oleh peserta dan ini harus diarsipkan, didokumentasikan. Tujuannya apa? Kalau ada kecelakaan, ini akan diurut tadi, apakah pekerja ini atau tamu ini sudah dilakukan induksi, kita bisa mempunyai arsip. Nah, ini induksi umum, apa saja yang bisa diberikan pada saat induksi umum? Yang pertama adalah topik-topik mengenai hak dan kewajiban karyawan. Kemudian yang kedua mengenai kebijakan dan sistem manajemen K3 perusahaan. Yang ketiga mengenai peraturan mengenai K3 perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat prestasi K3 atau kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi pada proyek tersebut. Yang kelima mengenai gambaran umum kegiatan perusahaan, gambaran umum kegiatan proyek, dan struktur organisasi perusahaan atau proyek. Kemudian yang keenam adalah prosedur penanganan gawat darurat. Ini harus jelas nomor teleponnya, bagaimana tata cara komunikasi, ada saluran radio, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah prosedur evakuasi. Ini harus jelas tempat kumpulnya, tempat kumpul atau titik kumpul, atau yang namanya assembly point, atau yang namanya master point. Kemudian yang kedelapan, denalokasi. Ini juga untuk agar daerah-daerah mana yang boleh dilewati dan mana yang nggak boleh. Kemudian ada pusat K3, P3K, dan setiap induksi ini harus ada evaluasi tertulis dan diberikan kartu identitas karyawan. Peserta dan penyaji induksi menandatangani daftar periksa. Jadi sekali lagi ini untuk bukti tadi rekaman kalau terjadi apa-apa. Induksi tamu juga topik materinya antara lain adalah gambaran umum proyek, kebijakan perusahaan dan kebijakan proyek, kewajiban tamu selama berada di lingkungan proyek, titik kumpul tadi, assembly point, master point, dan selama tamu berada di proyek, ini harus didampingi oleh supervisor atau pengawas. Ya. Tamu yang sudah mendapat induksi harus diberikan tanda pengenal tamu atau visitor card. Ya.
ini adalah contoh bagaimana kita melakukan safety morning talk di lapangan. Kita lihat di gambar, banyak sekali peserta safety morning talk. Memang safety morning talk ini harus dihadiri oleh kontraktor utama. Staf-stafnya harus ikut. Kemudian subkontraktor, staf-stafnya harus ikut. Pekerjanya juga harus ikut. Kemudian para supervisor, para mandor dan pekerjanya. Jadi semua harus ikut pada safety morning talk pagi hari ini. Apa yang harus dijelaskan? Pertama adalah kita melemaskan otot-otot ya, agar kita bisa bekerja dengan baik. Sebentar saja. Kemudian pekerjaan apa saja pada hari itu yang harus dilakukan, kita harus jelaskan. Kemudian pengecekan penggunaan APD. Jadi apakah APD tadi para staf, mandor, supervisor, pekerja sudah lengkap? Kemudian potensi bahaya dan tindakan pengendalinya. Jadi dari pekerjaan yang dilakukan hari itu, potensi bahayanya apa, dan bagaimana cara pengendaliannya. Kemudian penyampaian kejadian dan akibatnya. Kalau ada kecelakaan, kita perlu sampaikan tujuannya supaya tidak berulang. Supaya mereka tahu cara menghindar. Kemudian lokasi mana yang rawan. Kemudian kelompok kerja mana saja yang rawan juga. Kemudian pengumuman penting, kalau ada pengumuman penting bisa disampaikan pada safety morning talk, dan yel-yel untuk menambah semangat kerja. Durasi dari safety morning talk ini adalah 10-15 menit. Jadi tidak usah terlalu lama. Sebentar saja, semakin sering dilakukan semakin baik. Ini yang namanya toolbox meeting. Ini adalah pertemuan kelompok kerja. Satu kelompok pekerja harus bertemu di sini. Misalnya kelompok kerja pemancangan, kelompok kerja pembesian, kelompok kerja bekisting, kelompok kerja pengecoran, dan sebagainya. Dan bentuknya biasanya melingkar. Karena di sini satu kita bisa saling melihat ya, antar teman-teman yang lain, apakah sudah menggunakan APD dengan baik, kemudian bisa berpendapat. Jadi bisa memberikan pendapat mengenai K3 pada hari ini. Potensi bahaya apa dan tindakan pengendaliannya yang harus disampaikan. Kemudian penyampaian kejadian kecelakaan dan akibatnya. Kemudian pengecekan penggunaan APD tadi ya, kita bisa lihat. Kemudian lokasi mana yang rawan, ya. Dan pengumuman penting. Dan terakhir yel-yel. Ini harus ditutup dengan yel-yel dan tos untuk menambah semangat kerja. Jadi ini pekerja tadi adalah satu tim, satu kelompok kerja yang saling peduli, saling memberikan teguran kalau ada yang kurang, ya. Ini detailnya, nanti para peserta webinar bisa melihat detailnya. Ini saya lewatin saja, sama tadi ya, 10-15 menit. Nah, saya masuk pada 5 elemen keselamatan konstruksi. 5 elemen dasar. Yang pertama adalah elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Di sini terlihat pemimpin dan pekerja harus bersama-sama berpartisipasi. Jadi pemimpin juga harus komit, tidak saja hanya duduk di meja kantor, tetapi juga harus berkunjung ke proyek. Harus bertanya apa masalahnya di proyek. Dan tahu cara penyelesaiannya. Jadi harus betul-betul mengetahui proses pelaksanaan di proyek. Ini yang dituntut dari seorang pemimpin. Kemudian seorang pekerja diajak untuk bisa berpartisipasi pada keselamatan konstruksi. Bisa memberikan pendapat pada rapat,
pada penyusunan kebijakan, pada penyusunan sasaran, dan sebagainya. Harkat dari pekerja di sini diangkat. Ya. Harkat pekerja diangkat supaya bisa memberikan kontribusinya. Nah, kita bisa lihat nanti pada pelaksanaan yang sudah baik, itu partisipasi pekerja sangat penting dan sangat menunjang. Kemudian di sini juga tadi kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal. Seorang pemimpin harus tahu apa-apa isu eksternal yang terjadi di luaran, yang berdampak pada keselamatan konstruksi. Misalnya adanya peraturan perundangan yang baru, adanya kebijakan yang baru, adanya perubahan pimpinan dari suatu kementerian, bupati atau gubernur dan sebagainya. Ini hal-hal eksternal. Ya. Kemudian secara internal, terus terang bahwa seorang pemimpin harus tahu isi dari perusahaannya, harus tahu isi proyek, apa yang kurang, dan tahu bagaimana cara menindaklanjuti. Nah, ini kalau komitmen keselamatan konstruksi menuntut bahwa setiap pekerja, setiap perusahaan harus menggunakan tenaga kerja yang kompeten. Ya. Kemudian yang kedua, harus menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan. Ada silo dan operatornya ada siu. Kemudian menggunakan material yang memenuhi standar mutu. Yang kelima, selanjutnya menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP atau prosedur. Dan terakhir, semuanya adalah memenuhi ketentuan-ketentuan keselamatan konstruksi. Ini komitmen yang diminta oleh PPK atau owner pada setiap pelaksanaan pekerjaan. Tahap kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi. Pada perencanaan kita tahu ada yang namanya rencana keselamatan konstruksi. Yang namanya rencana keselamatan konstruksi, di situ ada yang namanya identifikasi bahaya, kemudian ada penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Kemudian ada rencana tindakan, dan yang ketiga isinya adalah standar dan peraturan perundangan yang berlaku atau yang terkait dengan proyek kita. Kemudian yang ketiga, ini adalah dukungan keselamatan konstruksi. Nah, namanya saja dukungan. Kalau tanpa dukungan ini, proyek tidak bisa berjalan dengan baik. Pertama, dukungan sumber daya. Sumber daya yang jelas yang pertama adalah dana. Dari pelaksanaan keselamatan konstruksi harus ada dananya. Dan supaya ada berarti harus direncanakan. Direncanakan di dalam RKK seperti yang disyaratkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah material yang digunakan. Nah, material tadi harus sesuai dengan standar mutu. Yang ketiga adalah peralatan yang digunakan. Harus sesuai dengan kelayakannya, dia punya silo. Kemudian yang kedua, operatornya harus punya siu. Ya. Ini mengenai sumber daya. Kemudian kompetensi. Tentu saja berbagai kompetensi diperlukan untuk mendukung keselamatan konstruksi. Kompetensi yang pertama, petugas keselamatan konstruksi. Itu harus ada. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi harus kompeten. Ya. Kemudian yang kedua tentu banyak ada ahli K3,
ada petugas K3 tadi, ada ahli crane, ya, dan sebagainya. Ada tukang las. Ini kompetensi-kompetensi yang diminta oleh keselamatan konstruksi, dan itu harus bisa dipenuhi dalam hal kita bisa menghindar kecelakaan yang tidak kita kehendaki. Kemudian tentu saja kepedulian. Kepedulian ini harus kita bangun selalu, karena apa? Orang yang tahu atau orang yang kompeten, dia kalau sudah tidak peduli juga percuma. Kecelakaan akan tetap terjadi. Jadi penting adalah kepedulian harus kita bangun. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ini bisa berlangsung pada rapat, pada safety morning talk, pada toolbox meeting, dan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Kemudian yang kelima adalah informasi terdokumentasi. Ini berupa rekaman-rekaman atau record yang diperlukan untuk pelaksanaan keselamatan konstruksi itu sendiri. Jadi sebagai bukti dari keselamatan konstruksi, itu ada record-record yang dibutuhkan. Dan ini semua masuk di dalam informasi terdokumentasi. Yang keempat, elemen yang keempat adalah operasi keselamatan konstruksi. Nah, di sini adalah kita melaksanakan pelaksanaannya berdasarkan kepada RKK yang sudah kita buat. Perencanaan keselamatan konstruksi yang sudah kita buat. Kita kendalikan, kita inspeksi, kita awasi, kita ukur, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bahwa kita pun harus siap siaga dan tanggap untuk menghadapi suatu kondisi darurat. Jadi kita harus selalu mengidentifikasi kondisi darurat apa saja yang mungkin timbul pada suatu proyek. Apakah itu banjir? Apakah itu kebakaran? Apakah itu kecelakaan? Apakah itu tsunami, gempa, dan sebagainya. Setiap daerah berbeda potensi tanggap daruratnya. Ya. Jadi tergantung pada setiap daerah. Kemudian yang tahap terakhir, ini adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Kita harus selalu melakukan pemantauan dan evaluasi, monitoring pelaksanaan. Ya. Hasil dari monitoring ini dibahas pada tinjauan manajemen. Apa yang masih kurang, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki, baik itu prosedur maupun instruksi kerja. Ini untuk kita bisa mendapatkan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Jadi kita harus selalu mendorong ini harus terjadi. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi terus-menerus. Nah, ini adalah 5 hal elemen keselamatan konstruksi yang harus selalu kita perhatikan. Kemudian yang ke-11 ini ya, tadi mengenai APD. APD itu tentu saja ini berdasarkan potensi bahaya atau potensi risiko yang ada di dalam IBPR ya. IBPRP, jadi potensi, risiko, dan bahaya apa saja yang ada di situ. Helm untuk melindungi kepala kita, kemudian kacamata untuk mata kita, ya Google, kemudian masker. Pada kondisi COVID sekarang kita diharuskan menggunakan masker. Ya. Kemudian earplug ini untuk mencegah dari kebisingan, ya. Batasannya 85 desibel, misalnya di situ ada genset yang terus-menerus berbunyi atau ada ledakan dan sebagainya. Rompi ini agar kita jelas bisa terlihat oleh semua orang. Kalau kita berada pada proyek jalan tol, bisa kelihatan dari jauh. Kemudian safety body harness, kalau kita bekerja pada ketinggian.
Ini harus kita pakai untuk menghindari kita terjatuh dari ketinggian. Sarung tangan, kalau kita bekerja dengan benda-benda yang keras, besi, beton, dan sebagainya. Kemudian sepatu. Ini untuk menghindari kita tertusuk paku. Ya. Kemudian setelah itu adalah alat pelindung kerja. Ini contohnya itu yang seperti di gambar, kita lihat safety line. Ini adalah alat pelindung kerja. Kemudian contoh yang lain adalah safety deck. Ini untuk menghindari kita atau barang bisa jatuh sampai ke bawah. Ya. Kekuatan dari safety deck ini harus mampu menahan beban sebesar 15 kN. Kemudian pagar, ini juga sama pagar pengaman. Ya. Sama pagar ini juga harus mampu menahan beban 0,9 kN. Atau sekitar kira-kira 100 kg. Jadi kalau ada orang yang terdorong ke situ mampu ditahan oleh pagar pengaman ini. Kemudian sistem jaringan penyelamat. Ini juga mencegah material atau orang terjatuh dari atas untuk melindungi para employee atau para pekerja yang ada di bawahnya. Demikian juga pagar pengaman ini yang ada di proyek. Ibu, Bapak, para peserta webinar sekalian, demikianlah paparan saya mengenai tadi dasar-dasar keselamatan konstruksi. Mudah-mudahan ini semua bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Mas Denny. Oke, Pak Sony. Mohon ditutup dulu, Pak. Stop share screen. Ya. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan gunakan fasilitas Q&A ya, atau gunakan fasilitas raise hand untuk langsung berbicara dengan Pak Sony. Ya, topiknya adalah pengetahuan dasar K3 konstruksi. Oke, sudah ada pertanyaan dari Pak Budi Siswandi dari Pontianak, seorang konsultan. Berapa standar jumlah petugas K3 di proyek untuk memenuhi 5 elemen keselamatan konstruksi? Nah, silakan Pak. Berapa jumlah petugas K3 konstruksi untuk memenuhi 5 keselamatan konstruksi? Terima kasih tadi dari Pak siapa tadi? Pak Budi Siswandi. Budi Siswandi. Dari Pontianak. Ya. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Ini tentu saja ini didasari pada potensi risiko, ya, potensi risiko dari suatu proyek. Karena dasar dari potensi risiko tadi di situ ditentukan berapa orang jumlah pekerja ahli, ya, muda K3 ahli muda, kemudian tingkat terampil. Atau kalau menengah itu ada madya, kemudian ada tingkat muda, kemudian untuk risiko tinggi itu 1 utama, kemudian 1 madya, dan 2 untuk ahli muda. Jadi sangat tergantung kepada seberapa besar tingkat risiko yang ada di proyek tersebut. Dan ini sudah diatur di Permen PU nomor 21 tahun 2019. Demikian, Mas Denny. Oke, jadi teman-teman semua silakan buka di Permen PU 21 2019 untuk detail dari jumlah tenaga kerja petugas K3 konstruksi. Oke, kita lanjut lagi dengan Pak Jaya. Selamat siang, saya Rizky Sahjaya, mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalbar. Tanya gini, bagaimana cara mengetahui keefektifan penerapan K3 dan mengukur kinerja pelaksanaan K3 pada suatu proyek, Pak? Selain dengan cara melihat angka eksiden dalam suatu proyek, karena bisa saja dalam suatu proyek zero eksiden, tetapi penerapan K3-nya kurang. Apakah perlu diaudit K3 jika perlu dilakukan? Dalam situasi seperti apa dan siapa yang berhak melakukan audit? Jadi ada 2 nih Pak pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui keefektifan K3 konstruksi? Ya. Yang kedua, bagaimana proses audit K3? Nah, siapa yang berhak melakukan audit K3? Nah, itu Pak, silakan. Oke.
Jadi tadi dari Mas Yahya ya. Mas Yahya dari Universitas Tanjung Pura. Pertama, bagaimana kita bisa mengatai efektivitas pelaksanaan K3 konstruksi. Sebetulnya ini kita bisa melihat mudah sejak masuk ke proyek. Ya. Kita melihat tampilan dari proyek tersebut. Apakah proyek tersebut itu kotor? Jadi begitu masuk kita pintu gerbang, kita sudah tahu, oh proyek ini rapi, kotor atau tidak. Itu kita sudah bisa melihat. Kalau kotor, tidak beraturan, nah ini mesti tidak efektif. Ya. Tapi kalau kita lihat rapi, seperti yang ada mungkin di latar belakang saya, ya, kemudian alat pelindung kerja, APD digunakan pada setiap orang yang kita jumpai, ini adalah tanda-tanda bahwa pelaksanaan sistem manajemen K3 sudah efektif. Tentu saja hal ini kita bisa telusuri lebih dalam pada rapat tinjauan manajemen. Ya. Pada rapat tinjauan manajemen di situ dibahas bagaimana pelaksanaan sistem manajemen K3 ini sudah efektif. Ditinjau dari mana saja? Dari sisi kebijakan, dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, dari sisi evaluasi tadi, dan dari sisi tadi peningkatan berkelanjutan. Demikian Mas Denny. Kemudian yang kedua, ya, siapa saja yang bisa melihat atau bisa melakukan audit K3? Audit K3 ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Jadi pihak internal pun boleh melakukan audit. Tentu saja auditornya harus sudah mempunyai sertifikat auditor. Jadi dia tahu apa yang harus dilihat dan auditor tahu apa yang harus diperbaiki. Itu kalau internal, ya. Eksternal juga pihak-pihak eksternal, auditor eksternal seperti PT AIS itu bisa melakukan audit eksternal, ya. Tidak berapa lama kemarin satu perusahaan BUMN juga melakukan audit internal tetapi meminta bantuan PT AIS atau kami, ya. Jadi di sini mereka memanfaatkan orang eksternal untuk bisa melakukan audit internal. Ini juga boleh dilakukan. Jadi siapapun boleh melakukan asal auditornya tadi sudah kompeten dan bersertifikat. Demikian Mas Denny. Mas Denny. Oke Pak, kita lanjutin pertanyaan dari Pak Rian Prayogi. Perkenalkan saya Rian Prayogi, mahasiswa Universitas Batanghari. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap keselamatan konstruksi, misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja dan tidak memeriksa kesehatan? Nah, apa itu sanksinya, Pak? Nah, sama seperti pertanyaan tadi pagi nih kayaknya. Ya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Mas Rian dari Universitas Batanghari. Apa sanksinya? Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya, pada saat dulu memang disebutkan yang lama itu 100.000, tetapi setelah disetujui oleh Mahkamah Agung itu ditingkatkan menjadi 100 juta. Kalau terjadi suatu kecelakaan, ini pengusaha akan didenda sebesar 100 juta. Kalau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan terkait K3 tadi. Misalnya tidak menyediakan APD, tidak melakukan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan pada saat awal. Pekerja itu harus dicek, kemudian secara periodik tergantung dari pelaksanaan masa konstruksi suatu proyek. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sandi Kurniawan. Jadi teman-teman kalau mau langsung berbicara sama Pak Sony, silakan gunakan fasilitas raise hand. Pastikan raise hand tersebut warna biru, tekan sekali aja, terus lepas gitu. Jangan ditekan berkali-kali, sekali aja posisikan warna biru, saya akan tahu siapa yang raise hand. Oke, dari Mas Sandi Kurniawan. Perkenalkan saya Sandi Kurniawan dari mahasiswa Universitas Jambi. Jika tidak
jika terjadi ketidakharmonisan antar pekerja, bagaimana seorang pengawas atau ahli K3 mengatasi hal tersebut? Nah, ada keributan nih Pak di antar pekerja. Nah, gimana Pak sikap kita sebagai orang K3 nanti? Ya, terima kasih Mas Andi dari Jambi, ya, Universitas Jambi. Ketidakharmonisan ini sering terjadi antar pekerja atau antar supervisor dan lain-lain. Ya. Sebagai ahli K3, kita harus pertama mendudukkan, menjelaskan dulu supaya ini bisa sehingga bisa akur kembali. Karena ketidakharmonisan bisa menimbulkan stres dan menimbulkan hubungan kerja yang tidak baik. Jadi ini harus didamaikan dulu. Ya, didamaikan, dijelaskan sehingga mereka sudah akur dan bisa bekerja kembali dengan baik. Terima kasih. Mas Denny? Oke. Sebelum lanjut pertanyaan, saya mau informasikan dulu ke teman-teman semua, ke adik-adik teman-teman semua, bahwasannya A2K4 sudah mengeluarkan buku webinar yang untuk pembahasan 2 topik pagi dan sekarang ini, yaitu peraturan perundangan dan pengetahuan dasar K3 konstruksi atau keselamatan konstruksi. Silakan dipesan bukunya melalui Aulia 0859 2104 8281. Harganya 149.000 dengan 350 halaman, format A5. Sebagian hasil keuntungan akan disumbangkan untuk korban COVID-19. Nah, video rekaman webinar ya yang tadi pagi saya sudah share, silakan dibuka di YouTube-nya Kak Cideni. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik atau e-sertifikat dan modul pelatihan, silakan hubungi Dewan Pengurus Wilayahnya masing-masing. Ya, silakan menghubungi. Untuk e-sertifikat mungkin 2-3 minggu kita akan email. Silakan koordinasi dengan DPW atau Dewan Pengurus Wilayah A2K4-nya masing-masing. Untuk kontak kita di www.a24/stripina.net. Silakan dibuka di sana. A2K4 itu seperti apa. Oke, kita lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Mas Gari Marpiko. Marpiko. Ini saya nggak tahu nih. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Nah, itu bahasa ya. Dari Kalimantan Barat nih Pak. Universitas Tanjung Pura. Saya izin bertanya. Yang pertama mengenai pertemuan kelompok pekerja K3 yang tadi Bapak sampaikan, bahwa bentuknya adalah melingkar. Apakah hal ini dapat dilakukan secara berbaris berbanjar? Sebab saya pernah mengikuti kunjungan yang mana sistemnya adalah berbaris berbanjar. Oke. Dan berikutnya mengenai sepatu yang digunakan pekerja, apakah ada standarisasi harus menggunakan jenis sepatu seperti apa dan sepatu boot lebih baik dibandingkan jenis sepatu lainnya? Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah teknik toolbox meeting atau safety morning talk, Pak. Yang kedua, safety shoes standar yang dipakai di proyek itu seperti apa? Nah, seperti itu, Pak. Silakan. Ya. Oke. Jadi yang pertama adalah tadi mengenai pertemuan kelompok pekerja. Ya. Sudah saya jelaskan tadi ada gambar-gambarnya. Untuk kelompok pekerja, karena ini adalah satu tim, satu kelompok, yang dituntut adalah kebersamaan, bisa kompak bekerja bersama-sama. Ya. Bentuk yang baik adalah melingkar. Karena apa? Ini adalah menyatakan kesamaan hak. Jadi kalau berbaris itu kan satu ada di belakang, satu di depan, ini tidak ada kesamaan hak. Tapi kalau melingkar ini semua bisa melihat, ada kesamaan hak, setiap orang bisa berpendapat, bisa melihat teman-temannya sendiri yang ada di depan, apakah sudah menggunakan APD dengan baik apa tidak. Jadi kesamaan hak, kesamaan memberikan pendapat, kesamaan untuk memberikan berkontribusi kepada tim. Nah, itu. Ini kenapa makanya pertemuan kelompok tadi bentuknya harus melingkar. Ini supaya kompak. Dia kalau kompak saling berdekatan melingkar itu bisa saling melihat, bisa saling saling mengingatkan, saling peduli. Kalau berbanjar itu tadi itu adalah untuk safety morning talk.
karena orangnya banyak sekali. Mulai dari kontraktor utama, itu kalau safety morning talk. Jadi harus dibedakan safety morning talk dengan toolbox meeting. Ya, safety morning talk memang berbanjar karena jumlahnya banyak dan ini adalah satu arah. Apa yang disampaikan pertama adalah pekerjaan pada hari itu, potensi bahayanya apa, kemudian kalau ada kecelakaan, ya, kemudian nggak ada pengumuman penting, dan terakhir ditutup dengan yel-yel. Satu arah. Ini safety morning talk. Toolbox meeting seperti disampaikan melingkar karena ini adalah supaya satu tim kompak. Nah, demikian. Terima kasih. Oke Pak. Kita yang kedua, lanjutkan. Ya, yang kedua, standar safety shoes untuk standar proyek. Safety shoes, oke. Nah, ini standar safety shoes memang sangat tergantung kepada proyeknya, ya. Ada sepatu yang dari karet itu, tetapi ujungnya ada besinya. Bahwa juga ada besinya itu sekitar harganya 150 apa 175 itu ya. Nah, itu bisa menjadi standar yang baik karena apa? Kita menjaga yang pertama adalah paku-paku yang berserakan. Ya. Supaya tidak terinjak. Kalau itu masih pakai karet, itu bisa tertusuk paku. Apalagi kalau sudah dari kulit yang untuk para staff, para supervisor, ini sudah cukup baik. Karena sudah mampu untuk menahan tusukan paku yang dari bawah. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Pak, kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari Ibu Tri Pangestuti, STMT. Bapak tadi menerangkan tentang jenis bahaya, salah satunya adalah bahaya biologis, salah satunya adalah virus. Pada saat ini kan ada pandemi COVID-19. Apakah ada APD khusus untuk pekerja konstruksi dan protokol untuk proyek konstruksi sekarang masih dalam progres nih Pak? Nah itu sekaligus saja nih Pak. Protokol untuk menghadapi virus COVID-19 di proyek konstruksi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Tri Pangestuti ya. Untuk proyek konstruksi pada saat sekarang, ini memang sudah ada protokol yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Jadi yang pertama itu harus ada tim untuk penanganan COVID ini sendiri. Itu terdiri dari PPK, ada konsultan, dan kontraktor. Itu harus dibentuk. Kemudian yang kedua, perbanyak tempat untuk mencuci tangan. Ya. Perbanyak untuk tempat mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, dan sering-seringlah mencuci tangan, tentu saja sering. Yang kedua adalah selalu pakailah masker. Ya, pakailah masker. Dalam bekerja, perhatikan jarak. Memang ini sulit, tapi selalu perhatikan jarak. Baik itu pada saat pekerjaan pembesian, ya, bisa diatur jaraknya. Pada saat pekerjaan pengecoran, atau pekerjaan di jalan, perhatikan jarak itu selalu. Kemudian tentu saja badan kita harus sehat, ya, harus sehat. Makan cukup, tidur cukup. Kemudian sering-sering kita berjemur, ya. Melakukan untuk perlindungan di tempat kerja kita. Ini untuk menambah imunitas tubuh kita. Setiap pagi sebelum pekerja masuk, ini harus dilihat suhu udara. Suhu badan, kok suhu udara. Suhu badan. Dites batasannya adalah 37,5 ya, atau 37,3. Jadi kalau lebih dari itu pekerja harus ditanya apakah dia habis lembur semalam, ataukah ada rasa sakit yang dirasakan bagaimana. Nah, kalau ini misalnya terus batuk-batuk, sesak dan sebagainya, maka tadi di proyek harus ada yang namanya ruang isolasi. Ya, ruang isolasi. Ruang isolasi dan pekerja tadi ini harus diisolasi untuk kurun waktu tertentu sampai panasnya turun.
pada saat presentasi awal tadi juga disebutkan, jangan disuruh pulang, tapi harus diisolasi sampai 14 hari tadi cukup pada ruang isolasi tadi. Ya. Dan jangan dicampurkan dengan pekerja yang lain. Catatan suhu para pekerja ini dimonitor keras di proyek. Setiap pagi, siang, dan malam itu dilakukan. Dan ini dilaporkan tadi oleh tim kepada kalau proyek kemudian nanti ada divisi atau cabang, dari cabang dilaporkan ke kantor pusat dan sebagainya. Saya kira itu protokol yang COVID yang telah dilakukan pada beberapa proyek. Oke, Pak Sony, sebelum kita lanjutkan question and answer, Pak Sony bisa diperkenalkan A2K4 ini asosiasi seperti apa? Karena mengingat Pak Sony adalah salah satu founder dari A2K4 dan pernah menjabat menjadi ketua umum pertama nih Pak di A2K4. Silakan Pak, A2K4 itu visi misinya, terus sejarahnya, targetnya apa untuk nanti 5-10 tahun ke depan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi para peserta webinar yang saya cintai, A2K4 ini sudah lama berdiri, ya, sudah sejak 10 Desember tahun 98 sampai dengan saat ini, ya. Kita selalu ingin berupaya untuk memajukan bagaimana pelaksanaan K3 di dunia konstruksi. Ada banyak hal yang kita sudah lakukan, antara lain kita sudah membuat seperti dasar-dasar penentuan kompetensi itu atas usulan dari kami, ya, untuk K3 mulai dari ahli muda, madya, dan utama. Kemudian juga mendorong adanya peraturan perundangan untuk menjadi lebih baik di dunia jasa konstruksi. Ini telah dilakukan Pak Laswardi, Pak Anas. Seperti misalnya peraturan Permen PU yang baru ini nomor 21 PRT/M/ tahun 2019. Itu adalah atas dorongan juga dari asosiasi. Dari upaya-upaya ini yang kita selalu lakukan, semuanya bertujuan untuk bagaimana supaya pelaksanaan K3 ini berjalan dengan baik. Ya. Kita sudah mempunyai kurang lebih ada 30 DPW di seluruh Indonesia. Teman-teman semua tadi juga sudah melihat paparan pada pagi hari dan pada siang hari ini. Sebetulnya banyak peluang yang kita bisa dapatkan, ya, untuk dunia K3. Perhatikan, ada yang namanya tadi konsultan pengawas, ada konsultan manajemen konstruksi, kemudian ada kontraktor pelaksana, ada PPK, ya. Semua butuh ahli IT atau petugas terampil dari K3. Mulai dari petugas keselamatan konstruksi, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kita tahu masa-masa sekarang ini Presiden RI Pak Jokowi selalu mendorong pelaksanaan konstruksi. Mudah-mudahan setelah COVID ini, pelaksanaan konstruksi sudah berjalan normal kembali, baik dari Sabang sampai Merauke. Dan ini tentu saja membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang K3 konstruksi. Saran saya tadi, setelah teman-teman semua lulus dari perguruan tinggi, perolehlah sertifikasi untuk keselamatan konstruksi. Mulai dari petugas keselamatan konstruksi, kemudian nanti meningkat lagi ahli muda, meningkat lagi menjadi ahli madya, dan ahli utama. Sehingga teman-teman juga jangan berdiam diri, tetapi bisa berkontribusi untuk mendukung pelaksanaan keselamatan konstruksi itu sendiri di negara tercinta kita, Indonesia.
Demikian Mas Denny. Oke, Pak Sony. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya berikan pollings ya, agar teman-teman semua dapat mengevaluasi webinar kita siang ini. Silakan diisi pollingnya ya. Oke, sambil mengisi polling, ada pertanyaan dari Mbak Nur Fitria Permatasari, panggilnya Nur Fitria dari Jakarta. Pertanyaan adalah KPI ini, Pak. Key Performance Indicator memiliki peran penting untuk mengukur kemajuan suatu perusahaan. Untuk mengukur pencapaian KPI dalam SMK3, apa saja yang perlu diukur? Dan seperti apa keterkaitannya dengan kepuasan pelanggan konstruksi? Oke, jadi ini maksudnya KPI khusus K3 konstruksi, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak? Dengan KPI yang ada di perusahaan, nah itu benang merahnya seperti apa? Oke, terima kasih tadi Mbak Nur Fitria, ya. KPI dari pekerja keselamatan konstruksi. Mbak Fitria, KPI ini berjenjang ya, mulai dari korporasi, kemudian nanti di bawah ada divisi atau cabang, kemudian ada proyek, ya, kemudian ada para pelaku jasa konstruksinya itu sendiri. Kalau di proyek, itu proyek biasanya mensyaratkan adanya pelaksanaan zero accident. Ya, zero accident. Nah, supaya zero accident ini, itu diperlukan apa saja? Nah, ini ada beberapa pelatihan yang harus dilakukan supaya bisa zero, ada beberapa pertemuan yang harus dilakukan. Nah, ini bisa menjadikan satu KPI, bahwa ada berapa pelatihan yang harus dilakukan. Nah, persyaratan pelatihan, misalnya di situ ada 10 pelatihan. Nah, 10 pelatihan ini menjadi KPI dari proyek tadi. Ya. Kemudian yang kedua, jadi supaya dilakukan inspeksi rutin, berarti jangan ada NC product. Nah, berapa NC product yang harus dilakukan? Yang bisa kita sasarkan, ya. Kita bisa taruh di situ. Kemudian yang ketiga, temuan audit internal atau eksternal. Ini juga bisa dijadikan satu KPI. Karena kalau semakin baik pelaksanaan, temuan ini akan semakin berkurang. Kita tahu PP 50 2012 itu ada 166 kriteria. Ya. Bayangkan kita menjaga 166 kriteria ini, maka itu masukkanlah di dalam temuan audit berapa temuan yang kita targetkan. Dan ini harus kita jaga mulai dari awal sampai akhir dan harus diturunkan. Jangan lupa harus diturunkan, dijelaskan kepada para pelaku keselamatan konstruksi yang ada di bawah, supervisor, manager, supaya sama-sama menjaga, supaya sama-sama memberikan kontribusi agar target zero accident bisa tercapai di satu proyek. Terima kasih, Mas Denny. Oke, jadi nanti kaitannya K3 itu masuk ke KPI perusahaan, Pak ya, intinya gitu, Pak ya. Ya, jadi, ya. Tadi saya sebutkan sudah. Jadi tidak terpisah ya. Tidak terpisah. Jadi itu ada di korporasi ada target K3-nya, kemudian di tiap divisi ada, dan di proyek ada. Oke, good. Jadi semua divisi harus bertanggung jawab terhadap K3. Jadi bukan hanya di bagian HSE saja, itu kesimpulannya. Ya, itu. Oke, dari Pak Muhammad Mikdad. Perkenalkan, saya Muhammad Mikdad, mahasiswa Universitas Batanghari, ingin menanyakan terkait K3 ini apakah merupakan investasi perusahaan atau malah menjadi beban perusahaan. Nah, ini Pak. Ini pasti ngomongin budget nih, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Fidat. Ya. Mengenai investasi, tadi kita jumpai ada beberapa alat pelindung kerja. Alat pelindung kerja ini ada yang bisa dipakai beberapa kali. Contohnya adalah seperti pagar pengaman, safety deck. Ini bisa merupakan investasi perusahaan. Ya. Tetapi ada yang habis pakai
selama kurun waktu proyek. Jadi ini prosesnya adalah pembelian selama proyek, habis pakai, habis. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Contohnya helm. Itu 1 kali proyek habis, kita beli. Kita beli helm pun nggak cukup 1 orang kita sediain 1. Kalau proyek pelaksanaannya 1 tahun, kita harus cadangkan kira-kira 6 bulan ini rusak, gantinya lagi ada 2. Nah, demikian. Jadi ada 2 investasi yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk alat pelindung kerja yang bisa dipakai beberapa kali, rambu-rambu, kemudian seperti kantor-kantor berupa kantor-kantor ya, ini bisa dipakai. Kalau kita pakai itu apa? Box-box itu kita bisa investasi. Nah, kalau yang habis pakai ini harus dilakukan oleh proyek karena habis pakai. Jadi nggak bisa lama. Demikian, Mas Denny. Oke, Pak Sony, waktunya kita sudah habis dan pertanyaan kita juga sudah habis. Karena ini adalah batch terakhir, batch ke-6 dari semua Dewan Pengurus Wilayah penyelenggaraan hari ini. Khususnya hari ini dari DPW Kalbar, Sulsel, Sulawesi Selatan, Jambi. Dan menutup maraton webinar A2K4 Indonesia, silakan Pak Sony untuk memberikan pengarahan untuk para pengurus DPW yang ada di daerah untuk nanti ke depannya itu seperti apa. Karena ini adalah yang terakhir, silakan Pak Sony juga mewakili, mohon bantuannya mewakili dari Ketua Umum kita, Pak Lazuardi, untuk menutup acara webinar A2K4 Indonesia untuk 6 batch untuk semua DPW. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi saya mewakili Ketua Umum Pak Lazuardi ya. Pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada semua pengurus DPW penyelenggara webinar ini yang mendaftar dari semua perguruan tinggi se-Indonesia yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi terima kasih kepada seluruh DPW telah bersusah payah untuk mendaftar, memberikan info bahwa akan ada webinar-webinar seperti ini. Selanjutnya, webinar ini mungkin tidak hanya pada saat ini, tetapi ke depan lagi mungkin ada. Jadi tetap kita minta nanti partisipasinya. Kemudian juga pada para peserta webinar pada hari ini atau yang kemarin-kemarin saya juga menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama dalam hal mencari pekerjaan ke depan. Karena apa? Prospek pekerjaan untuk keselamatan konstruksi masih besar. Ya, prospek pekerjaan keselamatan konstruksi masih besar. Setelah lulus, tadi sudah saya sampaikan, segera raih sertifikat keselamatan konstruksi, mulai dari petugas keselamatan konstruksi, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kemudian kepada para narasumber, saya sampaikan terima kasih juga. Diharapkan tidak kapok untuk terus memberikan penyuluhan, bimbingan, dan arahan untuk kemajuan keselamatan konstruksi itu sendiri. Nah, terakhir, mari kita maju meskipun pada suasana COVID ini. Ya, ini antara lain kita bisa lakukan dengan adanya webinar ini. Jangan berdiam diri, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony atas closing statement untuk semua webinar kita selama 6 batch, ya, 6 kali 2, jadi ada 12 webinar yang kita lakukan 2 minggu berturut-turut seperti ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat semua narasumber. Terima kasih juga semua Dewan Pengurus Wilayah yang sudah membantu untuk menyebarluaskan informasi webinar ini. Terima kasih A2K4.
Stay at home, di rumah saja, tingkatkan skills teman-teman semua, ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan, ya, dan tetap safety. Salam safety. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di webinar A2K4 Indonesia selanjutnya. Dah.